seperti Pak Jokowi mengatakan 10-15 tahun ke depan ini to be or not to be, menjadi atau tidak menjadi Indonesia maju. Kenapa? Keadaan geopolitik yang ada, kita harus membuat keputusan. Jangan sampai tiba-tiba kita memutuskan untuk menyerang, mampus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pak Darto yang saya hormati, teman-teman semua yang ada di sini, Mas Ferdinand, Mas Habib, dan teman-teman semuanya, Mas Jeffrey, yang saya hormati semua ibu bapak sekalian. Waktu diundang saya bilang, apa nih yang saya harus bicara? Kalau dia jelas, kalau pilihan sudah jelas. Saya adalah Ketua TPNGB, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden. Jadi, bismillah, itulah yang kita ingin lakukan dan melakukan pemenangan terhadap beliau. Pertanyaannya, kenapa Mas Ganjar? Pertanyaan mendasar dulu, pernah saya ditanya, Pak Arsad kenapa milih Mas Ganjar? Pertama adalah kalau bicara tantangan apa sih yang kita miliki, yang kita ada. Lalu apa sih yang kita sudah ada dan ingin kita lakukan. Pertama kalau kita bicara sekarang ini, Indonesia ini pada saat ini dalam posisi atau momentum yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Yaitu apa? Kita punya sumber daya alam yang besar sekali. Tadi Pak Darto juga mengatakan, apalagi sumber daya manusianya. Kita punya 280 juta. Jadi kalau bahasa kerennya, kita punya demographic dividend. Yaitu apa? Karena 250 juta itu kebanyakan muda-muda. Itu terrefleksikan dengan keadaan hari ini. Apa itu? 30% daripada pemilih yang akan memilih pada tahun 2024 nanti, pada pemilu atau pilpres nanti, itu adalah pemilih pertama. Luar biasa. Pertama. 30% lagi pemilih yang kedua. Sisanya barulah yang pernah memilih yang ketiga dan selanjutnya. Jadi memang ini 60% itu adalah muda-muda. Boleh dibilang sebagai milenial, Gen Z, dan lain-lain. Itulah demographic dividend kita pada hari ini. Jadi ini menjadi kunci. Nah, sumber daya alam, sumber daya manusia yang punya demographic dividend tadi. Tapi dari semua ini, yang selama ini belum kita dapatkan dan sekarang kita ada, itu kepercayaan, trust. Dunia internasional, semuanya hari ini percaya dengan Indonesia. Kalau mau berbisnis, katanya modal paling utama berbisnis adalah kepercayaan. Kalau nggak dipercaya, susah kita berbisnis. Sama seperti negara. Modal kita mempunyai yang namanya adalah kepercayaan. Nah, ya kan? Nah, ini semua adalah modal awal. Ada modal lain lagi yang dimiliki oleh kita. Selama 10 tahun ini Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur. Mulai dari infrastruktur yang dibilangnya hard infrastruktur ataupun soft infrastruktur. Hard infrastruktur apa? Bikin pelabuhan, bikin airport, bikin semuanya. Lalu bicara softnya pendidikan, Pak Jokowi sudah memulai. Sampai beliau membuat yang namanya Satgas khusus untuk namanya vokasi. Kenapa? Karena memang
Hal-hal inilah penting sebagai fondasi awal. Nah, dan pertanyaannya kembali adalah tantangannya apa sih? Yang paling pas saya bertanya dengan Mas Ganjar. Mas, apa sih Mas? Beliau mengatakan 3 hal. Karena beliau ini kan tadi seperti Pak Darto mengatakan, beliau ini datang dari sebuah desa di pegunungan pinggiran di daerah Jawa Tengah sana. Keluar dari sana, beliau datang dari keluarga yang sangat sederhana, seorang anak polisi. Beliau bukan hanya mengetahui dan bisa mendengar rakyat, tapi merasakan. Tidak semua pemimpin bisa merasakan, tapi beliau merasakan. Nah, ini sama dengan Pak Jokowi. Bukan hanya mendengar rakyat, mengerti hati rakyat, tetapi merasakan. Nah, beliau mengatakan ini, aduh, impian saya. Dia bilang, yang pertama, bagaimana lapangan pekerjaan? Bagaimana lapangan pekerjaan bisa diciptakan? Kenapa? Tadi 280 juta manusia, yang 60% muda-muda, semuanya kita butuh lapangan pekerjaan. Beliau mengatakan gimana? Kita harus pastikan adanya lapangan pekerjaan, apakah di dalam ataupun di luar. Pokoknya ada lapangan pekerjaan. Lalu beliau bilang lagi, gimana ya supaya pendapatan dari orang itu bisa naik? Gimana caranya? Karena saya mendambakan semua, misalnya contoh guru aja apa digaji sekarang sesuai, beliau katakan nggak bisa. Guru harus kita berikan gaji yang sesuai. Ini saya mendiskusikan apa yang saya diskusikan. Jadi apa? Pendapatan. Terus yang ketiga, beliau bilang, aku takut ini, aku nggak mau harga pokok itu naik. Gimana caranya harga-harga pokok itu tidak naik? Gimana caranya? Karena kasihan. Saya nggak mau rakyat tidak bisa membeli barang-barang. Simple. Tapi di dalam. Dari situ, coba kita jabarkan. Jabarkan bagaimana bisa itu terjadi. Nah, kalau gitu kita lihat mundur dulu, apa yang kita punya. Tadi Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur. Bagaimana mengoptimalisasi, pertama harus menyelesaikan apa yang sebelum kita selesaikan. Karena itu penting sekali. Karena itu keberanian pada waktu Pak Jokowi membangun infrastruktur, nggak ada orang yang berani. Saya mengatakan dia punya nyali. Keadaan ekonomi waktu itu nggak sedemikian tangguhnya, tapi beliau berani karena beliau mau mengatakan bahwa efisiensi dan produktivitas. Nah, ini kan sekarang sudah ada modal. Kita harus selesaikan, dan sekarang bagaimana mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Supaya apa? Dengan ada infrastruktur ini, mestinya lebih efisien, lebih produktif. Yang dimana tadi kalau lebih efisien, mestinya harga pokok bisa dijaga. Logistik yang lebih baik itu untuk menjaga harga. Bagaimana memastikan yang namanya pendapatan ini supaya produktivitas? Kita harus mendorong yang namanya tadi pendidikan vokasi. Harus. Kalau enggak, bingung kita. Kenapa? Karena apa yang terjadi ke depan dengan digitalisasi itu bagus. Tetapi di sisi lain lapangan pekerjaan akan berkurang, dan di sisi lain akan berubah skill set. Jadi kita harus siapkan untuk pekerja dan buruh, reskilling, upskilling. Kita harus memastikan yang keluar dari pendidikan ini dengan skill yang benar yang bisa dipakai.
sebagai contoh. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu penting sekali. Nah, dari situ barulah kita bisa melihat penerapan lain ke depannya. Tapi balik-baliknya mesti mendengar dulu tadi itu. Nah, dengan keadaan demikian, sekarang permasalahan apa tantangan yang ada di luar? Harga energi naik. Ini di luar, ini fakta. Harga pangan kemarin di luar semua naik. Makanya sampai bukan hanya pangan harganya naik, tetapi susah mendapatkan pangan. Ini real. Nah, ini kan paling utama. Karena ini dua energi. Satu energi untuk manusia, satu energi untuk mesin. Makan untuk perut kita, energi untuk menjalankan listrik dan semua ini, mobil dan lain-lain. Nah, ini tantangan kita. Lalu ada kondisi geopolitik, perang Ukraina dengan Rusia, keadaan perdagangan, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Ini semua tantangan. Nah, pertanyaannya adalah siapa pemimpin yang bisa? Lalu kita lihat lagi, bagaimana keberagaman tadi Pak Sidarto mengatakan. Ini kita ini bineka. Kita beragam-agam, datang dari berbagai suku, agama. Berarti nilai-nilai kebinekaan itu penting sekali. Nah, kalau gitu saya ditanya sama anak-anak muda, Mas Arsad, siapa yang mesti kita pilih, Mas? Saya bilang begini, ada 3 hal yang harus dipikirkan. Pertama, personality. Yang kedua, nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut ataupun values. Yang ketiga, track record. Sejarahnya kayak gimana? 3 ini yang cocok dengan tadi saya mengatakan tantangan-tantangan yang ada dan apa yang harus kita lakukan. Nah, saya melihat seorang Ganjar Pranowo, pertama personality-nya, orangnya easy going, asik, nyantai-nyantai, suka mendengar. Mendengar itu penting. Sebagai seorang pemimpin harus bisa mendengar. Apalagi tadi mendengar suara rakyat, beliau mengerti dan merasakan. Itu personality Mas Ganjar Pranowo. Orangnya pintar, mikirnya dalam, jauh, lalu tegas, berani beliau itu, berani memutuskan, tegas. Itu personality namanya Ganjar Pranowo. Orangnya jujur, orangnya punya integritas, personalitas. Yang kedua, value, nilai-nilai. Tadi kan kita butuh seorang yang mempunyai dan mempromosikan selalu nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau personality tadi lagi juga apa? Kalau tenang kan nggak emosi. Balik ke personalitas tadi. Kenapa? Keadaan geopolitik yang ada, kita harus membuat keputusan. Jangan sampai tiba-tiba kita memutuskan untuk menyerang, mampus kita. Jadi harus punya ketenangan dalam membuat keputusan. Itu personality tadi. Balik kepada yang tadi, nilai-nilai, values. Values yang dipegang oleh Mas Ganjar tadi, khususnya beliau percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harga mati. Beliau percaya dengan apa? Gotong royong. Nggak bisa kita sendiri, kita harus sama-sama menggerakkan. Nah, ini kan nilai-nilai kita. Itu perlu ada dalam seorang pemimpin, nilai-nilai itu. Lalu nilai apa tadi?
integriti dan lain-lain. Terakhir, track record. Mas Ganjar datang, saya katakan, dari daerah Jawa Tengah pinggiran sana, masuk sekolah, beliau lulus pendidikan, dari situ beliau juga bekerja. Habis bekerja, beliau memikirkan ingin berkontribusi pada bangsa dan negara, beliau masuk dalam politik. Akhirnya beliau masuk partai politik. Setelah beliau masuk partai politik, beliau masuk dipilih ke DPR. 10 tahun. Beliau belajar bagaimana membuat undang-undang. Caranya bagaimana? Apa yang harus dipikirkan dalam konteks membuat undang-undang? Beliau ngerti. Setelah mengerti dan sebagai regulator, sebagai legislatif yang membuat undang-undang tersebut dan menganalisa apa dan suara rakyat bagaimana, lalu beliau menjadi gubernur 10 tahun. Beliau mengerti birokrasi, beliau mengerti bagaimana manajemennya, beliau membuktikan program-program yang jalan, track recordnya jelas ada, dan berani membuat keputusan, berani dan tegas memberikan keputusan. Itu penting dalam track record. Di situ beliau membuat keputusan. Teritori, mengerti. Nah, jadi kalau bicara 3 tadi, personality, bicara nilai-nilai ataupun values, bicara track record dan pengalaman hidup beliau, dan tantangan yang ada tadi kita katakan, he is Ganjar Pranowo. Itu adalah Ganjar Presiden Republik Indonesia. Kita lihat yang positifnya saja. Kita lihat apa yang ada dengan seorang Ganjar Pranowo. Lihat yang lain, apakah memiliki hal itu semua? Pasti semua manusia tidak sempurna, tetapi pilihan ini penting sekali. Kenapa? Seperti Pak Jokowi mengatakan, 10-15 tahun ke depan ini to be or not to be, menjadi atau tidak menjadi Indonesia maju. Kalau kita mau Indonesia emas pada tahun 2045, bila mana kita mau bahwa Indonesia itu menjadi negara yang sejahtera, makmur, berkeadilan, jangan salah pilih presidennya. Karena 5-10 tahun ke depan, to be or not to be. Dan untuk saya, pilihan saya adalah Ganjar Pranowo.